Hari ke-6 tentang manusia super. Apa itu manusia super? Selamat datang kembali dalam perjalanan menuju kedisiplinan diri bersama 365 Days with Donut Self-Discipline karya Martin Meadows. Di hari ke-6 ini, kita akan membahas konsep yang mungkin terdengar ambisius, tetapi sangat inspiratif. Manusia super. Cana. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan manusia super? Martin Meadows menekankan bahwa ini bukan tentang menjadi lebih dari manusia biasa dalam hal kemampuan fisik atau intelektual, melainkan tentang mengembangkan potensi terbaik dalam diri kita sendiri. Manusia super adalah orang yang mampu menyeimbangkan fisik, mental, dan emosional dalam suatu harmoni yang memungkinkan mereka menjalani hidup dengan maksimal. Seseorang yang tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas, tahu kapan harus beristirahat, menjaga keseimbangan, dan mengembangkan diri setiap hari. Seorang manusia super tahu bahwa setiap aspek dalam hidup perlu dikelola dengan disiplin, agar bisa mencapai kehebatan. Bagian 1. Mengapa kita harus berusaha menjadi manusia super? Setiap orang memiliki potensi besar dalam dirinya, namun seringkali kita tidak pernah sepenuhnya mengeksplorasinya. Salah satu hal yang menghalangi kita adalah rasa puas dengan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang didasarkan pada keinginan instan dan kebiasaan buruk. Namun, Martin Meadows berpendapat bahwa jika kita ingin mencapai keberhasilan sejati dalam hidup, kita harus berusaha untuk menjadi manusia super. Pertanyaan yang sering kita hindari adalah, apakah kita sudah mencapai potensi penuh kita? Apakah kita sudah mengembangkan semua dimensi dalam hidup kita dengan baik? Untuk menjadi manusia super, kita perlu mulai menyadari bahwa kita adalah manusia yang bisa berkembang lebih dari apa yang kita bayangkan. Mengatasi kelemahan fisik, emosional, atau mental kita melalui kedisiplinan adalah cara kita meningkatkan diri setiap hari. Bagian 2, 3 pilar menjadi manusia super. Martin Meadows mengidentifikasi 3 pilar utama yang perlu dikembangkan untuk menjadi manusia super. Ini adalah pilar yang tidak hanya akan membuat kita lebih kuat dalam hal fisik, tetapi juga mental dan emosional. Pilar 1. Fisik, tubuh yang sehat. Adalah pondasi kekuatan Anda. Manusia super tahu bahwa kekuatan fisik adalah dasar dari segala sesuatu yang mereka capai dalam hidup. Mereka menjaga tubuh mereka tetap sehat dengan olahraga teratur, makan makanan bergizi, dan tidur yang cukup. Sehat fisik berarti kita punya energi yang cukup untuk mengejar tujuan. Tidak ada yang lebih menghalangi kemajuan pribadi selain tubuh yang lemah atau tidak sehat. Langkah-langkah yang bisa Anda ambil. 1. Mulailah dengan olahraga ringan jika belum terbiasa. Jalan cepat selama 20 menit per hari. 2. Perbaiki pola makan dengan makan lebih banyak makanan sehat. Buah, sayuran, biji-bijian, dan protein sehat. 3. Tidur cukup setiap malam, 7-8 jam agar tubuh dan pikiran bisa pulih. Pilar 2. Mental, pikiran yang tangguh dan terfokus. Manusia super memiliki mental yang kuat. Mereka tahu bahwa keberhasilan tidak datang dengan mudah. Mereka mengelola pikiran negatif dan tidak terjebak dalam keraguan atau ketakutan. Mereka berlatih ketahanan mental melalui tantangan hidup sehari-hari. Langkah-langkah praktis untuk menguatkan mental. 1. Ciptakan kebiasaan positif. Mulai hari dengan afirmasi dan perencanaan positif. 2. Latih kesabaran. Hadapi setiap tantangan dengan kepala dingin dan jernih. 3. Tanggapi kritik dengan bijaksana. Gunakan masukan untuk perbaikan, bukan untuk menyerah. Pilar 3. Emosional. Keseimbangan emosional yang sederhana. Manusia super mengelola emosi mereka dengan bijaksana. Mereka tahu kapan harus bersemangat dan kapan harus bersikap tenang. Mereka memahami bahwa emosi yang dikelola dengan baik dapat membuka banyak peluang dalam hidup. Bagaimana menjaga keseimbangan emosional? 1. Kenali emosi Anda dan cari tahu dari mana asalnya. 2. Latih empati dengan orang lain. Membangun hubungan emosional yang sehat. Meningkatkan ketenangan dalam diri. 3. Jaga jarak dari negatif. Hindari drama yang hanya menguras energi mental Anda. Bagian 3, tantangan. Jadi manusia super dalam kehidupan sehari-hari.
Menjadi manusia super bukan berarti hidup tanpa tantangan. Justru tantangan adalah cara kita mengasah ketiga pilar tersebut. Tantangan dalam hidup, baik yang kecil maupun besar, adalah kesempatan untuk menilai kemampuan kita dan terus berkembang. Namun, banyak orang yang merasa terjebak dan tidak tahu bagaimana cara menangani tantangan tersebut. Bagaimana kita bisa terus bertumbuh meski hidup memberi kita hambatan? Beberapa cara menghadapi tantangan. Secara efektif, 1. Menerima bahwa tantangan adalah bagian dari kehidupan. Setiap tantangan memberi kita pelajaran dan pengalaman baru yang dapat membantu kita menjadi lebih baik. 2. Jangan terfokus pada kesulitan. Lihatlah peluang untuk berkembang saat tantangan datang. 3. Bangun strategi mental. Fokus pada solusi dan bukan masalah. Jika Anda berfokus untuk menemukan solusi, Anda akan tumbuh lebih cepat. Tantangan tidak bisa dihindari, tetapi cara kita merespons akan menentukan apakah kita berkembang atau tidak. Bagian 4. Kedisiplinan adalah jalan menuju kehebatan. Apa yang membedakan seorang manusia biasa dari seorang manusia super? Kedisiplinan. Tanpa kedisiplinan, tidak ada cara untuk membangun kebiasaan baik yang diperlukan untuk berkembang secara fisik, mental, dan emosional. Kedisiplinan memungkinkan kita untuk menghadapi kenyataan pahit dan tetap bergerak menuju tujuan meskipun terasa sulit. Disiplin adalah alat yang memaksakan kita untuk terus melakukan apa yang benar meskipun tidak ada dorongan motivasi. Tanpa kedisiplinan, bahkan tujuan yang terbaik pun akan tertunda. Prinsip untuk meningkatkan disiplin diri. 1. Jangan mengandalkan motivasi. Buat keputusan harian berdasarkan prinsip kedisiplinan, bukan emosi atau keadaan. 2. Rencanakan setiap hari dengan baik. Tetapkan prioritas Anda dan buat jadwal yang realistis untuk mencapainya. 3. Bangun rutinitas yang terstruktur. Rutinitas adalah alat yang membantu kita tetap fokus. Bagian 5. Manusia super melalui konsistensi. Sekarang Anda telah memahami pilar-pilar utama yang membuat kita manusia super. Yang perlu diingat adalah bahwa semua itu harus dilakukan dengan konsisten. Tanpa konsistensi, kemampuan yang luar biasa pun akan sia-sia. Disiplin dan kesabaran merupakan kunci utama untuk membangun kehebatan pribadi. Konsistensi adalah kunci. Mungkin tidak ada hasil besar dalam sehari atau seminggu, tetapi dengan berkelanjutan, kemajuan akan terlihat. Semua yang besar dimulai dengan langkah kecil dan keputusan kecil yang dilakukan setiap hari. Konsistensi adalah apa yang membedakan orang biasa dari orang luar biasa. Tips: jangan kecewa jika hasil langsung tidak terlihat. Jika Anda konsisten, seiring waktu, hasil tersebut akan muncul. Refleksi harian dan kesimpulan. Sebagai penutup, hari ini kita telah mengidentifikasi 3 pilar penting untuk menjadi manusia super. Fisik, mental, dan emosional. Kita juga belajar bahwa kedisiplinan dan konsistensi adalah alat yang membantu kita membangun diri menuju kehebatan. Langkah selanjutnya. 1. Tanya diri Anda. Apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk memperbaiki ketiga pilar ini? 2. Buat komitmen kecil untuk kebiasaan positif. Olahraga, belajar untuk mengelola stres, atau memperkuat pola pikir. 3. Pertahankan konsistensi. Berhenti mengharapkan keajaiban instan. Kehebatan terjadi dalam proses, bukan dalam hasil akhir. Hari ke-7, tentang kemiskinan dan disiplin diri. Mengenal keterkaitan kemiskinan dan disiplin diri. Selamat datang dalam perjalanan Anda menuju kedisiplinan diri dengan 365 Days with Self-Discipline karya Martin Meadows. Pada hari ke-7 ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan. Kemiskinan dan disiplin diri. Martin Meadows mengungkapkan bahwa disiplin diri adalah salah satu faktor yang menentukan apakah seseorang dapat keluar dari kemiskinan atau justru tetap berada di dalamnya. Disiplin bukan hanya tentang mengendalikan nafsu atau mencapai tujuan kecil. Ia berkaitan langsung dengan cara kita mengelola keuangan, waktu, dan keputusan hidup yang mendalam. Sebagai pengantar,
Banyak orang beranggapan bahwa kemiskinan hanya dipengaruhi oleh faktor luar seperti kondisi ekonomi atau ketidakberuntungan. Namun, Meadows menyatakan bahwa faktor internal, seperti kurangnya disiplin diri, bisa menjadi salah satu penghalang terbesar menuju kebebasan finansial. Bagian 1. Apa yang membuat kemiskinan? Itu mengikat. Kemiskinan seringkali disebabkan oleh kurangnya keputusan yang bijak terkait waktu, keuangan, dan kesempatan. Salah satu cara kemiskinan mengikat kita adalah lewat ketergantungan pada kebiasaan yang merugikan, seperti 1. Pengeluaran berlebihan. Menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Seringkali untuk mencari kepuasan sementara tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang. 2. Menunda investasi diri. Banyak orang terjebak dalam rutinitas harian yang hanya fokus pada kebutuhan langsung, bukan pengembangan jangka panjang. 3. Mengabaikan perencanaan finansial. Tanpa disiplin untuk menabung dan mengelola anggaran, seseorang mungkin merasa seperti mereka berada dalam lingkaran kemiskinan yang terus berputar. Tantangan pertama adalah untuk menyadari bahwa kemiskinan bukan hanya soal kurangnya uang, tetapi juga pola pikir dan keputusan yang tidak terencana. Tanpa disiplin diri untuk mengatur keuangan dan prioritas, kemiskinan bisa terus berlanjut. Bagian 2. Disiplin diri adalah kunci. Keluar dari kemiskinan, Martin Meadows menekankan bahwa disiplin diri merupakan kunci utama untuk keluar dari kemiskinan dan menciptakan kebebasan finansial. Namun, bagaimana disiplin diri dapat mengubah keadaan kita? Tindakan disiplin kecil yang terakumulasi dapat menciptakan kekayaan jangka panjang. Sebagai contoh, menyisihkan sebagian penghasilan untuk menabung, meskipun sedikit, adalah salah satu langkah disiplin yang paling mendasar. Mengurangi pengeluaran tidak penting seperti kebiasaan berbelanja impulsif atau makan di luar setiap minggu. Menciptakan dan mengikuti anggaran bulanan yang dapat memastikan uang Anda digunakan untuk tujuan jangka panjang, seperti investasi atau menambah dana darurat. Sebagai manusia, kita sering memilih kenyamanan jangka pendek daripada manfaat jangka panjang. Untuk berubah dan mengatasi kemiskinan, kita harus memilih disiplin setiap saat, walaupun itu tidak selalu mudah. Bagian 3. Bagaimana mengelola keuangan Anda dengan disiplin? Melalui disiplin diri, kita dapat mulai mengambil kendali atas keuangan pribadi dan mulai membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan kita. Banyak orang yang hidup dalam kemiskinan karena kebiasaan keuangan buruk. Martin Meadows memberi panduan untuk mengatasi masalah ini. 1. Membuat anggaran dan mengikutinya. Salah satu kebiasaan yang dimiliki orang sukses adalah perencanaan keuangan yang jelas. Langkah pertama adalah mengetahui berapa banyak uang yang masuk dan keluar dari rekening Anda setiap bulan. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi banyak orang terkejut setelah mencatatkan pengeluaran mereka dan melihat betapa banyak uang yang terbuang sia-sia. Anggaran harus memprioritaskan tabungan dan investasi di awal, bukan di akhir bulan, untuk menghindari kecenderungan menghabiskan lebih banyak uang daripada yang seharusnya. 2. Memulai investasi kecil. Investasi bukan hanya tentang menaruh uang Anda di saham atau bisnis besar, tetapi juga tentang membangun keterampilan yang bisa meningkatkan pendapatan Anda. Semua ini membutuhkan disiplin untuk memilih pendidikan dan pengembangan diri. Ada banyak cara untuk berinvestasi pada diri Anda sendiri, seperti belajar keterampilan baru, misalnya tentang keuangan pribadi, mengambil kursus atau pelatihan untuk meningkatkan kemampuan profesional, menyisihkan uang untuk membeli buku atau mengikuti seminar yang akan menambah pengetahuan finansial. 3. Mengelola hutang dengan bijaksana. Hutang adalah salah satu faktor yang sering menjerat seseorang dalam kemiskinan. Tanpa disiplin untuk melunasi hutang, kita hanya akan berputar dalam lingkaran tersebut. Strategi untuk mengelola utang. Bayar lebih dari minimum di setiap tagihan agar Anda bisa mengurangi hutang lebih cepat. Tunda pembelian yang tidak perlu sampai hutang lunas, dan usahakan untuk membeli dengan uang tunai. Bagian 4. Kekuatan konsistensi dan jangka panjang.
Salah satu cara disiplin diri bekerja untuk membebaskan kita dari kemiskinan adalah dengan prinsip konsistensi jangka panjang. Perubahan finansial atau pencapaian tujuan besar tidak datang dari lompatan besar yang terjadi sekali-sekali, tetapi dari tindakan kecil yang dilakukan setiap hari. Meskipun tampaknya tidak banyak, kemajuan kecil yang konsisten akan menciptakan perubahan besar dalam hidup Anda. Misalnya, menyisihkan 10% dari pendapatan Anda setiap bulan, meskipun nominalnya kecil. Mengurangi pengeluaran sedikit demi sedikit, meskipun perubahan ini tidak terlihat langsung pada awalnya. Dengan disiplin untuk melakukan hal-hal sederhana ini secara konsisten, lama-kelamaan, Anda akan melihat hasilnya dalam bentuk tabungan, aset, dan kebebasan finansial. Kemiskinan akan menjadi bagian dari masa lalu Anda. Bagian 5. Membangun kemandirian finansial melalui disiplin diri. Mencapai kemandirian finansial adalah pencapaian besar yang sangat bergantung pada kemampuan Anda untuk mengatur hidup Anda dengan disiplin. Martin Meadows menekankan bahwa membebaskan diri dari kemiskinan dimulai dengan mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan dan keuangan Anda. Poin kunci untuk membangun kemandirian finansial. 1. Kesadaran keuangan. Luangkan waktu untuk memahami bagaimana uang Anda bekerja. Apakah Anda tahu berapa banyak uang yang masuk dan keluar setiap bulan? 2. Kebiasaan. Baik. Fokuslah pada kebiasaan menghemat, menabung, dan berinvestasi. 3. Prioritaskan masa depan Anda. Hindari gaya hidup konsumtif, dan buat keputusan keuangan yang dapat membangun masa depan lebih baik. Jika Anda bekerja keras untuk mengembangkan disiplin diri dalam pengelolaan keuangan, Anda tidak hanya menghindari kemiskinan, tetapi juga menuju kehidupan yang lebih makmur dan bebas. Tes terbahan, refleksi harian, dan kesimpulan. Sebagai penutup hari ini, mari kita evaluasi beberapa hal penting yang telah kita pelajari tentang kemiskinan dan disiplin diri. 1. Apa satu kebiasaan finansial yang perlu saya ubah hari ini? 2. Apakah saya sudah memiliki anggaran yang jelas? Jika belum, bagaimana saya dapat memulainya? 3. Apa langkah kecil yang bisa saya ambil untuk mulai menabung atau berinvestasi? Kutipan kunci dari hari ini. Kemiskinan adalah hasil dari kebiasaan buruk yang tidak terkelola. Disiplin adalah jalan keluar dari belenggu tersebut. Martin Meadows. Dengan menanamkan kebiasaan disiplin yang kuat dalam kehidupan kita, terutama dalam mengelola keuangan, kita akan membebaskan diri kita dari kemiskinan dan menuju kebebasan finansial yang lebih baik. Langkah pertama, Anda hari ini adalah yang akan membawa Anda lebih dekat ke kehidupan yang lebih sejahtera. Jadilanan.